Baik, selanjutnya kita masuk ke materi gelar Yesus ke-19, Yesus Alfa dan Omega. Jika abjad Latin diawali dengan huruf A dan diakhiri dengan huruf Z, abjad Yunani dimulai dengan huruf Alfa dan diakhiri dengan huruf Omega. Nah, ini adalah gelar Yesus Alfa dan Omega. Biasanya pada lilin Paskah itu tertera, Yesus adalah Alfa dan Yesus adalah Omega, awal dan akhir. Dengan demikian arti dari Alfa dan Omega adalah awal dan akhir. Ketika mengawali liturgi Paskah ada upacara penyalaan lilin Paskah. Pada waktu itu imam menyatakan bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Dalam kitab Wahyu, gelar Yesus sebagai Alfa dan Omega ini dikatakan 3 kali, yaitu pada Wahyu 1 ayat 8, kemudian Wahyu 21 ayat 6, dan Wahyu 22 ayat 13. Ungkapan yang serupa dipakai oleh Nabi Yesaya untuk Allah yang disebutnya, yang terdahulu dan yang terkemudian. Ya, Yesaya 41 ayat 4, Yesaya 44 ayat 6, Yesaya 48 ayat 12. Dengan demikian jati diri Yesus sebagai Alfa dan Omega disamakan dengan jati diri Allah sebagai yang terdahulu dan yang terkemudian. Karena dikenakan bagi Yesus dan Allah, ungkapan Alfa dan Omega, awal dan akhir ini tentunya tidak berarti bahwa Allah mempunyai eksistensi yang terbatas waktunya, yaitu mempunyai awal dan mempunyai akhir. Jadi itu bukan maksudnya awal dan akhir yang kita pikirkan. Tetapi Alfa dan Omega ini adalah yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah, dan langit dan bumi itu akan berakhir jika Allah menghendakinya. Sama seperti kematian, ada kelahiran, ada kematian. Tetapi ingat, mati dan hidup itu ada di tangan Tuhan. Jadi kuasa neraka dan kuasa surga itu ada pada Tuhan, ada pada Yesus, ada pada Roh Kudus. Jadi malaikat dan iblis tidak berkuasa. Malaikat tidak berkuasa di surga, setan tidak berkuasa di neraka, atau iblis tidak berkuasa di neraka. Tetapi di dunia ini mereka, roh-roh jahat itu bisa mengganggu. Mengapa? Karena mereka tidak mengikuti kehendak Allah. Kalau kita sebagai manusia mengganggu kehidupan orang, mengganggu rumah tangga orang, mengganggu anak gadis orang, mengganggu anak muda orang, mengganggu orang-orang yang memang berarti kita hidup dalam hawa nafsu dan kita melakukan tindakan yang jahat. Jadi harus dipahami itu. Jika ada orang yang misalnya suka dengan istri orang, nah itu dia sudah berbuat zina. Bahkan sampai menginginkan istri orang itu. Udah tahu itu istri orang atau suami orang, lalu kita kacau, kita ganggu, lalu kita selingkuhi. Sampailah kita berbuat zina. Lalu kita tidak merasa dosa dan tidak merasa jijik. Berarti kita sudah hidup dalam kesesatan. Kejahatan kita sungguh. Apalagi kalau misalnya sampai terjadi anak. Udah itu kita tak akui lagi. Dah kacau lah. Nanti di akhirat akan dihakimi. Nah itu. Atau sekarang mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari khawatir kali. Misalnya bapak-bapaknya khawatir dengan istrinya selingkuh. Diancam. Untuk apa ngancam? Bagus. Yang paling utama kita doakan. Diancam ngapain gitu? Toh kita sudah membuat salah. Jadi banyak kita bukan bertobat. Justru kita melakukan pengancaman. Mungkin kalau kita misalnya dianiaya, mungkin kita rasanya ada suatu kisah tentang yang memilhamkan penjara-penjara di dunia itu. Dia tuh dituduh membunuh orang, makanya diancam 20 tahun. Lalu baru bisa terkonfirmasi bahwa dia bukan pembunuhnya itu 12 tahun. 12 tahun dia hidup di dalam penjara. Mungkin bisa jadi makanya apakah dia harus menuntut negara karena melakukan kesalahan?
Justru dia merasa bersyukur karena dia bisa masuk di dalam penjara dan merasakan kehidupan penjara. Dan akhirnya dia membuat film ke penjara-penjara di seluruh dunia ini. Ya kan? Jadi dia bisa diterima di dalam penjara itu karena dia sudah merasakan 12 tahun hidup di dalam penjara. Dan dia tidak melakukan pembunuhan. Baru terkonfirmasi atau ketahuan 12 tahun karena baru terbukti. Atau pernah kejadian, orangnya sampai sudah meninggal dunia. Rupanya bukan pembunuh dia. Ya. Ketahuannya sudah 40-50 tahun kemudian. Dengan bukti-bukti pengakuan dari si pembunuh. Mau gimana? Ya. Jadi marilah kita selalu mengikuti jalan Tuhan. Mengikuti Alfa dan Omega. Ya. Dengan demikian jati diri Yesus sebagai Alfa dan Omega disamakan dengan jati diri Allah sebagai yang terdahulu dan yang terkemudian. Karena dikenakan bagi Yesus dan Allah ungkapan Alfa dan Omega awal dan akhir ini tentunya tidak berarti bahwa Allah mempunyai eksistensi yang terbatas waktunya, yaitu mempunyai awal dan mempunyai akhir. Alfa adalah kekal, artinya tanpa awal, tanpa akhir. Ungkapan Alfa dan Omega berarti Allah menjadi asal segalanya dan tujuan segalanya, termasuk segala yang diciptakannya. Injil Yohanes menjelaskan kekekalan Yesus dengan mengacu pada keterlibatannya di dalam karya penciptaan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 3. Di dalam bahasa Jawa terdapat ungkapan yang mirip, yaitu bahwa Allah adalah sangkan, paraning, dumadi, asal dan tujuan dari ciptaan. Santo Paulus sendiri mengatakan sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih, terima kasih untuk segala waktunya pada hari ini. Semoga apa yang saya bicarakan, ya, minggu depan kita akan masuk ke gelar Yesus yang ke-20, dan kesimpulan dari materi yang sudah kita beberapa minggu kita bahas ini, nanti kita pada 2 minggu ke depan kita akan masuk ke materi selanjutnya. Semoga apa yang diberikan ini, bahan-bahan katekesi ini, kalau ingin kembali mendengarkannya, bisa mendengarkannya di YouTube saya, ya. Tidak ada saya edit-edit, semuanya itu langsung direkam. Sekali lagi, jika ada hal-hal yang salah, ya, saya mohon dimaafkan. Jika ada kata-kata yang salah yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Marilah kita saling mengampuni, karena pengampunan itu datang dari Tuhan, dan Tuhan mau memberikan pengampunan kalau kita saling mengampuni. Terima kasih untuk pengurus Gereja Rutan Okumene Pontianak, begitu juga Gereja Rutan Okumene Bengkayang. Semoga makin banyak rutan-rutan yang bergabung supaya mampu mendapatkan penyegaran-penyegaran inspirasi iman, melalui kita pribadi lepas pribadi. Mari kita saling mendoakan, saling menguatkan sebagai berkat bagi diri kita, orang lain, dan keluarga kita. Mari kita tutup kegiatan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji syukur kami aturkan kehadirat-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus. Ya Allah Bapa di surga, ya Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Berkatilah kami para anak-anak-Mu ini, sehingga kami selalu menjadi pribadi yang selalu mengikuti jalan-Mu. Bapa yang bertata di dalam surga, berkatilah kami, keluarga kami, istri-istri kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, saudara-saudari kami, orang tua kami, agar mereka diberikan kekuatan ketabahan dan mampu mengampuni, dan kami juga diberikan pengampunan. Begitu juga kami berdoa bagi orang-orang yang kami sakiti, baik korban maupun orang-orang keluarga korban, dan juga orang-orang yang melaksanakan tugas, sehingga kami tahu bahwa kehadiran kami di tempat ini bukanlah menjadi sesuatu yang tidak berarti, tetapi ini merupakan silih dari segala akibat yang kami buat. Pulihkanlah kami, sembuhkanlah kami, ketuklah pintu hati kami agar kami selalu menjadi pribadi yang ramah, penuh cinta kasih. Dan jika ada yang sakit, Engkau jamah, Engkau pulihkan. Berkatilah juga keluarga kami,
agar mereka hidup rukun, damai, dan sejahtera. Dan juga berkatilah kawan-kawan kami yang belum hadir pada kesempatan ini. Semoga di lain kesempatan dengan bimbingan Roh Kudus mereka dapat hadir. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi kita semua. Salam. Terima kasih.